Halo teman-teman semuanya, selamat bertemu dengan aku di sini. Jadi kita akan terus belajar bahasa Jepang. Jadi dalam istilahnya kita tahu bahasanya, dengan belajar bahasanya kita akan tahu budaya orang lain. Oke, khususnya budaya Jepang. Jadi no one too old to learn, yang artinya belajar tidak mengenal usia. Mari kita belajar. Oke, aja masuk. Sekarang kita akan belajar dengan kata-kata, kalimat-kalimat vulgar aslinya orang Jepang. Jadi yaitu ciao. Ciao. Sugasa. Ini kata-kata ini paling kerap, paling sering diucapkan oleh orang Jepang. Jadi kalau Anda berhadapan langsung dengan orang Jepang, kata-kata ini tidak akan pernah terlewatkan. Jadi contoh. Taberu. Jadi tabecau, yang artinya makan. Ini makan, ini juga makan. Tapi dia, kalau di negaranya dia, kalau dia ngomong sama temennya dia, jadi dia artinya lebih vulgar. Dia akan sering menggunakan kata-kata ini. Tabecau, yang artinya makan. Contoh kalimatnya. Kono tabemono taberu. Nah, tabe naik nara. Tabecau yo. Mata tabecau. Sugoi sa. Nah, kata-kata ini mungkin Anda jarang untuk didengar. Tapi memang begini aslinya dia. Banyak kata-kata seperti ini. Nanti saya akan kasih contoh-contoh yang lain. Contoh yang lainnya. Iku akan jadi icau. Icau. Kore, ne? Jadi cau. Jadi icau yang artinya pergi. Dalam kamus itu akan hanya ada iku. Jadi di sini kata-katanya iku akan artinya pergi. Cau di sini tidak akan pernah Anda dapatkan di sana. Karena kata-kata vulgar ini hanya digunakan untuk ngomong saja di sana. Jadi kalau Anda cari yang gini-gini dalam kamus, cau, cau, tidak ada. Sampai robek bung kamus Anda, tidak ada. Tidak akan pernah ada. Sugoi sa. Okana wa Anda kayak nomu. Akan menjadi nonjau. Nonjau. Mu. Berubah menjadi jauh. Nonjau. Yang artinya minum. Jadi, contoh kalimatnya. Contohnya lagi ya. Kono jusu. Nomuno. No manai nara. Nonjau. Yang artinya. Ini jus ini kamu minum. Kalau Anda tidak minum, saya akan minum. Sugoi sudah. Ini kata-kata baru ya untuk Anda. Banyak lagi kata-kata itu. Contoh, tobu. Yang artinya terbang. Berubah jadi tonjau. Tonjau. Tadaba, kono airport de. Oh, kono koki wa tonjau yo. Ima tonjau yo. Itu contohnya. Tonjau artinya terbang, mau terbang dia. Tapi kalau tonjata berarti sudah terbang. Ngerti artinya?
Banyak sekali kata keren. Tapi Anda harus waktu praktik itu dengar. Oh gini caranya orang Jepang ini ngomong. Oh gini caranya. Nanti ingatkan. Jadi catat. Bila perlu Anda itu bawa kertas. Tulis. Catat lalu masukkan ke kantong. Nanti suatu saat Anda di mana umpamanya kike, istirahat, kamu bisa baca lagi. Oh tadi ngomong dia begini. Tadi dia ngomong begini. Kan gini jadi. Jadi terus bergulir itu. Belajar di mana saja. Jadi bahasa Jepang itu luas. Kita tinggal mendengarkan dan kita praktik. Gitu caranya. Jadi contoh lain lagi. Jadi deru. Jadi decau. Artinya keluar. Jadi contohnya hikoki decata. Kochikarai. Decau. Jadi decata. Decata. Karena itu bentuk past tense artinya. Artinya, oh kapal terbangnya sudah lepas landas gitu. Gitu artinya dalam pengertian. Hikoki decata. Hikoki decata. Artinya kapal terbangnya itu sudah lepas landas dari airport. Ini banyak sekali kata-kata ini. Tapi untuk sekarang, saya akan kasih contoh sampai di situ saja. Saya tidak mau banyak-banyak mengasih contoh. Karena semakin banyak yang aku kasih contoh, jadi semakin banyak kata-kata yang Anda lupakan. Jadi, untuk mengingat bahasa Jepang itu, kita tidak harus begitu banyaknya yang dihafalkan. Bukan begitu caranya. Sedikit-sedikit. Sukoshi shutsu. Oboete. De rensu shite. Sudah ichiban ii desu. Raku. Kantang ne. Mainichi benkyou shite ne. Jadi setiap saya mengadakan tayangan ini. Jadi usahakan kami toka, pepa toka, borupen toka, junbi shite kudasai. Artinya, begitu tayangan ini Anda lihat, Anda langsung catat. Berarti maksudnya? Catat di buku kecil atau di kertas, nanti kamu masukkan di kantong. Dan suatu saat, nanti Anda pergi kemana gitu. Terus, jadi himak. Himak itu artinya waktu gitu. Artinya ada waktu gitu. Nanti kamu buka lagi. Oh, tadi gini. Sudah. Memang begitu caranya. Jangan ragu-ragu. Terus belajar. Simpai shinai de ne. Boku wa kimi no soba iru kara. Artinya, jadi mainichi nihongo oshieru kara. Wakata. Dakara. Jadi ikuti saja channel saya ini. Setiap hari Anda akan menambah ilmunya dengan melihat tanya-tanya saya. Karena saya itu ingin mengajarkan kepada Anda. Jadi sebelum kita mulai ke conversation di Kaiwa, saya akan memperkenalkan dulu bahasa-bahasa vulgarnya dia. Jadi biar Anda tidak kelabakan. Ngerti maksudnya? Memang cara saya memang begitu. Saya tidak mau belajar umpamanya dari kamus, artinya bentuk kata kerjanya begini, nanti perubahannya begini, nanti perubahannya lagi begini. Jadi saya ingin belajar yang vulgar dulu. Nanti baru belajarnya itu dari step by step. Artinya langkah demi langkah. Kita akan tahu, memang begini caranya. Oh memang begini artinya. Jadi pelajarnya tidak memakan waktu. Itu dah.
Kalau kita belajar hanya menghafal, jadi kata kerjanya begini, terus kapan kita ngomong? Jadi setelah aku ajarkan yang gini-gini, kayak kemarin, jadi perubahan dari nanika menjadi nangka, jadi apa? Nandeska menjadi nanda, yang gitu-gitu. Sekarang ini lagi pelajarannya. Dan setelah pelajaran ini Anda hafal, nanti kita masuk ke kaiwa, di conversation, di percakapan. Nanti Anda akan mengerti. Buktikan kata-kata saya. Kalau saya mengajar memang begitu. Karena saya ilmu ini saya dapatkan di Jepang, di Tokyo, dan berhadapan langsung dan praktik langsung sama orang aslinya. Makanya saya tahu persis bahasa-bahasanya dia. Gitu. Makanya saya berani mengajarkan kata-kata vulgar terhadap Anda. Karena ilmu ini saya dapatkan di sana. Aslinya dia. Nah, jadi jangan lupa belajar terus dan ikuti tayangan-tayanganku. Anda tidak akan pernah rugi. Oke? Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Jangan lupa benkyou shite, rensu shite, oboete. Anda akan menjadi orang yang pintar dalam bahasa Jepang. Jadi, oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung ke next session. Oke, bye-bye. Ya, mata nih.